Selamat sore, Bapak Bagus dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi pertemuan ketiga, yaitu chapter 6 dan chapter 8. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Nabila Asyifa Bari, ada Safia Salsabila, ada Andika Syahbana, ada Alfa Rizky Ferdana, ada Revansa Auditia, dan saya sendiri Mutasimila. Oke, yang pertama-tama kita bahas yaitu persepsi dan individual decision making. Jadi yang pertama apa itu persepsi? Nah, persepsi adalah suatu proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Dalam KBBI, persepsi diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Apa yang kita rasakan bisa sangat berbeda dari kenyataan objektif. Jadi persepsi itu bersifat subjektif gitu. Berbeda-beda persepsi dari setiap orang itu pasti berbeda-beda biasanya. Nah, mengapa persepsi itu penting? Karena perilaku seseorang itu pada dasarnya didasarkan pada persepsi mereka tentang apa itu realitas, bukan pada realitas itu sendiri. Jadi, tanggapan seseorang mengenai sesuatu itu akan berdampak pada perilaku orang tersebut gitu. Terus ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor dari perseptor atau orang yang berpersepsi gitu. Ada sikap, terus ada motif atau dorongan, terus ada kepentingan. Contohnya yang paling gampang itu kepentingan, contoh kepentingan politik gitu ya. Jadi oposisi akan selalu berpersepsi bahwa pemerintah itu selalu salah gitu. Contohnya. Terus ada experience atau pengalaman. Jadi semakin berpengalaman berarti persepsi juga semakin beda gitu sama orang yang baru terjun di bidang tersebut. Terus ada juga ekspektasi. Terus ada juga faktor in the target. Ada novelty, ada motion, ada sound, terus ada size, ada background, proximity, sama semiotic. Terus yang ketiga itu faktor dari situasinya itu sendiri. Itu bisa tempat, terus ada work setting, sama social setting. Yang kedua, penilaian terhadap seseorang lain, orang lain. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu ada attribution theory. Definisi dari attribution theory yaitu upaya untuk menjelaskan cara kita menilai seseorang yang berbeda bergantung pada makna yang kita kaitkan dengan suatu perilaku, seperti menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Itu jadi untuk menentukan apakah eh, perilaku ini itu disebabkan internal atau eksternal itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama ada distinctiveness, itu mengacu pada apakah seseorang menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Terus ada juga konsensus. Konsensus merupakan suatu situasi di mana semua individu merespon dengan cara yang sama. Terus yang ketiga, faktor ketiga ada konsistensi, merupakan suatu yang rutin terjadi. Nah, ini adalah eh, gambar tentang attribution teori sendiri. Jadi prosesnya itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama ada observasi, terus interpretasi, sama attribution of cause. Contoh, jadi misal ada seorang pekerja yang biasanya itu eh, kerja di bagian laporan keuangan, tiba-tiba disuruh di bagian audit. Jadi itu kan masuk di stiffness. Nah, selanjutnya ini adalah grafik dari attribution theory. Jadi tahapan dalam attribution theory itu ada tiga, yaitu tahap observasi, mengamati, terus ada tahap interpretasi, terus ada tahap attribution of cause. Nah, jadi pertama kita harus apa itu menginterpretasi dari perilaku individu. Jadi contohnya misalnya contoh penerapan dari teori ini ada seorang karyawan gitu, dia itu biasanya kerja di bagian server, di bagian back end. Terus tiba-tiba atasannya tuh eh, nyuruh dia untuk kerja di bagian front end, di bagian user interface gitu. Terus jadi tiba-tiba kinerjanya itu buruk. Nah, berarti itu bisa diartikan bahwa dia itu memiliki distinctiveness yang tinggi gitu, distinctiveness yang tinggi berarti kita bisa simpulkan bahwa itu berasal dari faktor eksternal. Nah, contoh lain misalnya
Jakarta di Jakarta sedang ada demo, terus ada pekerja yang telat. Nah, pekerja yang telat itu masuk individual behavior ya, berarti pekerjaannya telat. Terus ternyata nggak semua, ternyata semua pekerja juga banyak yang telat juga karena kena macet gitu. Jadi kan itu ntar masuk ke konsensus konsensus yang tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pekerja tersebut itu pekerja tersebut itu telat karena faktor eksternal itu. Terus dalam teori ini juga ada error dan bias. Yang pertama ada fundamental attribution error, yaitu kecenderungan penilai untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh faktor internal saat membuat penilaian terhadap perilaku orang lain. Terus yang kedua ada self-serving bias, yaitu kecenderungan individu untuk mengaitkan kesuksesan mereka sendiri dengan faktor internal dan menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal. Nah, ini ada common shortcut in judging other. Jadi common shortcut di sini tuh ada 4. Yang pertama ada selective perception, yaitu kecenderungan untuk memilih menafsirkan apa yang dilihat berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Nah, contohnya tuh misalnya ada fanatic fanboy Apple. Gitu. Jadi fanatic fanboynya Apple ya otomatis dia akan mendewa-dewakan produk Apple. Dan juga biasanya kalau mendewa-dewakan produk Apple berarti ya menjelek-jelekan produk Android gitu. Terus selective perception. Terus yang kedua ada halo and horn effect. Halo effect adalah kecenderungan untuk menarik kesan umum yang positif tentang seorang individu berdasarkan pada satu karakteristik. Sedangkan kalau horn effect itu kebalikannya, kecenderungan untuk menarik kesan umum yang negatif tentang seseorang berdasarkan pada satu karakteristik. Itu contohnya paling sederhana itu misal ada orang pendiam itu biasanya dikatain introvert gitu. Terus kalau ada orang yang suka pidato biasanya dikatain extrovert gitu. Terus yang ketiga ada stereotyping, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi seseorang tentang kelompok tempat orang tersebut berada. Misalnya ada pegawai di bidang finance, terus otomatis kita menjudge bahwa dia itu ahli saham. Itu contoh dari stereotyping. Selanjutnya yang terakhir itu ada contrast effect, yaitu evaluasi karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang memiliki peringkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Contohnya dalam interview suatu pekerjaan, seorang kandidat akan cenderung mendapatkan evaluasi yang baik jika ia dibandingkan dengan kandidat lain yang sedang-sedang saja. Nah, ini ada beberapa specific application of shortcuts in organization. Yang pertama ada employment interview. Nah, riset menunjukkan bahwa dalam 10 detik kita telah membentuk suatu kesan atau impresi terhadap seseorang berdasarkan pandangan pertama. Jika kesan pertama itu negatif, maka kesan tersebut akan susah dihilangkan. Jadi oleh karena itu, informasi yang diberikan pada awal interview akan sangat menentukan kesan pertama. Gitu. Terus yang kedua ada performance expectation, yaitu orang akan berusaha untuk memvalidasi persepsi mereka tentang realitas, bahkan ketika persepsi ini tuh salah. Pygmalion Effect mendeskripsikan bahwa perilaku seorang ditentukan oleh harapan orang lain. Contohnya, jika manajer mengharapkan prestasi baik dari karyawannya, maka karyawan tersebut cenderung berusaha untuk tidak mengecewakan manajernya. Dan ketiga itu performance evaluation. Jadi kinerja itu bisa dievaluasi menggunakan evaluasi objektif sama evaluasi subjektif. Nah, ketika evaluasi kinerja itu menggunakan evaluasi subjektif, biasanya itu menjadi tidak akurat karena timbul beberapa kesalahan, misalnya seperti persepsi selektif, efek kontras, efek halo, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini the link between perception and individual decision making. Nah, apa hubungan dari persepsi dan keputusan individu? Nah,
Bisa dilihat di grafik ini bahwa individu dalam persepsi akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan itu idealnya harus dilakukan secara objektif. Namun, cara individu membuat keputusan dan kualitas mereka itu sangat dipengaruhi oleh persepsi persepsi mereka gitu, persepsi mereka sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang decision making in organizations. Jadi ada 3 jenis. Jenis pertama itu ada pengambilan keputusan rasional atau biasa disebut sebagai perfect world. Jadi ini merupakan langkah paling rasional dan paling lengkap karena pada tahap ini semua informasi yang dibutuhkan itu tersedia dan ibaratnya ini adalah kondisi yang paling ideal dalam mengambil keputusan. Dan ada 6 langkah yang dapat kita lalui. Yang pertama itu ada definisikan masalah. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi kriteria apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga itu alokasikan bobot pada kriterianya. Yang keempat itu kembangkan alternatif tersebut. Yang kelima itu evaluasi alternatif tersebut. Dan yang terakhir, pilihlah alternatif terbaik yang akan diambil oleh top manager. Jenis kedua itu adalah rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Ini disebut sebagai real world condition yang mana terjadi yang paling umumnya. Karena di dunia nyata pun kita tidak melulu akan selalu berjuang sesuai tergantung rencana di awal. Maka dari itu ada kondisi rasionalitas terbatas juga, yaitu proses mengambil keputusan dengan menggunakan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Maksud dari kompleksitasnya ini adalah hal-hal yang tidak diduga sebelumnya itu tidak akan kita masukkan ke dalam rencana ini. Dan yang ketiga itu ada intuisi. Intuisi itu sebuah keputusan dibuat dengan berdasarkan intuisi atau perasaan. Dan maka dari itu bersifat subjektif dan memiliki kelemahan. Kelemahannya itu terdiri dari pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi itu gampang terkena sugesti ataupun pengaruh dari luar, preferensi yang berbeda ataupun situasi kejiwaan seseorang itu bisa pengambilan keputusan. Cuman jenis intuisi ini punya kelebihan tersendiri yaitu ketika kondisi sedang terdesak, kita dapat memilih opsi ini agar kita dapat melakukan tindakan langsung secara cepat. Selanjutnya ada bias dan common error yang sering terjadi ketika pengambilan keputusan. Ada 7 jenisnya. Yang pertama itu overconfidence bias. Ya, bias yang ini itu biasanya ketika satu orang itu punya self esteem yang tinggi, makanya dia itu sudah merasa kalau dia tahu semua dan dia itu cenderung merusak rencana-rencana yang sudah terdapat dalam pengambilan keputusan oleh top manager. Terus itu ada confirmation bias. Ini kecenderungan mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan kita yang sudah ada dan menentang informasi yang berlawanan. Jenis bias ini biasanya ditemukan ketika ada lawan bicara yang tidak menyetujui tindakan-tindakan yang misalkan kita ambil. Yang ketiga itu ada availability bias, itu mendasarkan penilaian hanya pada informasi yang sudah siap tersedia. Jadi ini ketika informasi itu belum sepenuhnya memadai, kita sudah langsung mengambil penilaian dan judgmental intinya di dalam jenis bias yang ini. Yang keempat itu ada escalation of commitment. Bertahan pada sebuah keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu salah. Yang kelima itu ada randomness error, yaitu kecenderungan untuk percaya bahwa kita dapat memprediksi hasil dari sebuah peristiwa acak. Ini biasanya logical fallacy yang sering ditemukan dan menyebabkan bias. Misalkan ini percaya angka-angka hoki itu ibaratnya randomness error. Dan keenam itu ada risk aversion.
yaitu memilih hasil yang pasti daripada yang beresiko. Kenapa ini disebut sebagai bias? Karena tidak ada yang pasti di dalam pengambilan keputusan, pasti ada risk-nya juga. Tapi kemungkinan besar ini pilihan yang kita ambil untuk meminimalisir risikonya. Dan yang ketujuh itu bias retrospeksi, yaitu kecenderungan yang salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksi secara akurat. Contohnya itu perusahaan retail menyatakan mereka bangkrut, padahal bisa saja terselamatkan jika mereka lebih memanfaatkan teknologi. Ini disebut sebagai bias retrospeksi. Poin 6.5, influence on decision making, individual differences and organizational constraints. Ini ada beberapa faktor dari dalam ataupun dari luar kontrol si manajer tersebut yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang tidak ada dalam kontrol manajer itu ada 4 jenis, yaitu individual differences. Ini tergantung kepada karyawan-karyawannya itu sendiri. Yang pertama itu ada kepribadian. Tadi saya sudah bilang kalau misalkan self esteem itu dia tinggi, dia pasti akan merasa lebih pede dan ini menyebabkan bias-bias yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini maksudnya adalah ketika dihadapkan dalam kondisi yang sangat krusial, laki-laki atau perempuan itu berbeda dalam cara bertindaknya. Laki-laki itu cenderung judgmental dan tidak memikirkan resiko yang akan datang. Maka dari itu laki-laki ini sering mengambil keputusan secara cepat, tidak seperti wanita. Seperti dalam teori Renation ini, wanita itu biasanya menganalisis latar belakang serta apa yang bakal terjadi ke depannya dan resiko-resiko yang bakal terjadi jika mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga itu ada mental ability. Orang yang dengan mental kuat itu mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat, dan dia ini tidak karena dia ini bisa mengolah informasi ke dalam otaknya itu secara cepat. Yang keempat ada perbedaan budaya. Ini tergantung budaya di masing-masing asal negara dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada organizational constraint. Yang pertama itu ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top manager kepada para bawahannya. Terus yang kedua itu ada sistem imbalan, tiga batasan waktu akibat sistem, dan keempat ini contoh historis. Contoh historis ini biasanya mengambil keputusan berdasarkan track record yang telah dialami perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Terima kasih Revan atas penjelasannya. Kemudian, perkenalkan teman-teman, nama saya Andika Syabana. Di sini saya akan membahas topik selanjutnya tentang What About Ethics in Decision Making, yang juga membahas terkait tentang 3 ethical decision criteria yang terdiri dari utilitarianism, rights, and justice. Nah, bedanya apa sih di antara ketiga hal tersebut? Nah, kalau utilitarianism ini keputusannya dibuat hanya berdasarkan hasil saja nih. Jadi proses untuk pembuatan outcomes ini kurang terlihat. Kemudian mencari kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar dan metode dominan bagi para pebisnis. Selanjutnya ada rights. Rights ini mungkin kita sangat familiar nih karena merupakan sebuah keputusan konsisten dengan kebebasan dasar dan hak istimewa. Sehingga rights ini menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu seperti para pelapor atau whistleblower. Dan yang terakhir itu ada justice, yaitu sebuah keadilan. Seperti namanya, justice merupakan atau menerapkan dan menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak pada satu orang pun. Selanjutnya akan ada bahasan terkait tentang kebohongan atau lying. Nah, mungkin ini merupakan hal yang umum nih yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita atau bahkan kita melakukannya. Nah, jadi perlu diingat teman-teman bahwa berbohong merupakan salah satu aktivitas paling tidak etis yang mungkin kita lakukan sehari-hari nih. Dan hal itu bisa merusak semua upaya menuju pengambilan keputusan yang tepat. Dan kebohongan ini sangat sulit untuk dideteksi. Untuk mendeteksi kebohongan, kita perlu mempelajari bahasa tubuh seseorang dan membaca kombinasi isyarat yang unik untuk orang tersebut. Misalnya, orang itu tiba-tiba menggaruk-garuk
hidungnya atau tiba-tiba menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang detail yang sebelumnya dia tidak pernah menggunakan bahasa seperti itu. Itu merupakan hal yang mungkin bisa kita lihat nih bahwa orang itu sedang berbohong, dan itu merupakan ciri-ciri orang yang sedang berbohong. Nah, apa sih solusinya? Yang menurut organizational behavior, kita bisa nih menggunakan teknik deteksi kebohongan dan menjebak pembohong bila memungkinkan menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Seperti contohnya pada kasus Kopi Mirna, pada kasus pembunuhan anak kecil yang bernama Angelina di Bali, ini menggunakan teknik deteksi kebohongan. Nah, selanjutnya ada creativity, creative decision making, and innovation in organization. Nah, kreativitas merupakan sebuah kemampuan dari dalam individu untuk mengemukakan sebuah ide yang fantastis dan berguna bagi para individu lainnya. Kreativitas juga memberikan decision maker untuk sepenuhnya menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ya, siapa saja sih orang-orang yang berpotensi memiliki kreativitas yang tinggi? Di antaranya adalah orang yang mendapatkan skor tinggi dalam openness to experience, dan orang yang cerdas, mandiri, percaya diri, berani mengambil risiko, toleran terhadap ambiguitas, dan locus kontrol internal. Kemudian ada three stage models of creativity in organization yang terdiri dari cause of creative behavior, and creative outcomes atau innovation. Nah, kalau cause of creative behavior ini kan merupakan sebuah penyebab yang terdiri dari dua hal, yaitu creative potential and creative environment. Nah, bedanya apa sih di antara kedua hal ini? Kalau creative potential ini merupakan kreativitas atau potensi dari dalam diri kita sendiri. Contohnya seperti intelligence and creativity, personality and creativity, expertise and creativity, and ethics and creativity. Nah, apabila creative environment ini merupakan sebuah kreativitas yang bisa datang dari environment atau lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti motivasi dari orang lain, culture dari organisasi kita, dan sistem leadership yang bagus juga menentukan keberhasilan sebuah kreativitas bagi tiap individu. Kemudian ada creative behavior yang terdiri dari problem formulation, information gathering, idea generation, and idea evaluation. Nah, bedanya apa sih di antara keempat hal tersebut? Ini merupakan hal yang juga umum. Apabila problem formulation ini, kita bisa merumuskan sebuah masalah, terus information gathering ini kita mengumpulkan sebuah masalah dan mencari sebuah solusi-solusi kecil nih. Yang selanjutnya ada idea generation, di mana solusi-solusi yang kita sudah dapatkan sebelumnya, kita bisa generate lebih kembang lagi, lebih dalam lagi, sehingga bisa mendapatkan sebuah hasil yang cukup maksimal. Dan yang terakhir itu ada idea of evaluation, di mana kita mengevaluasi ide-ide dan keputusan yang sebelumnya kita sudah rancang nih, sehingga bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang lebih relevan lagi, dan bisa mendapatkan sebuah ide yang lebih maksimal lagi untuk diberikan kepada organisasi. Dan yang terakhir itu ada creative outcomes atau innovation yang sifatnya itu novelty and usefulness. Dan kita harus ingat teman-teman bahwa ideas are useless unless used. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai chapter 8, yaitu Motivation from Concepts to Applications. Sebelumnya, nama saya Safia Salsabila Adityawan. Nah, yang pertama adalah menjelaskan mengenai Motivating by Job Design atau the Job Characteristic Model. Apa itu job design? Nah, job design itu adalah cara elemen dalam pekerjaan diatur. Nah, cara elemen dalam pekerjaan diatur ini dapat mempengaruhi upaya karyawan dan model karakteristik pekerjaan. Yang dibahas selanjutnya dapat berfungsi sebagai kerangka kerja. Nah, kerangka kerja itu adalah Job Characteristic Model atau JCM. Nah, JCM ini adalah model yang mengusulkan bahwa pekerjaan apapun dapat dijelaskan dalam 5 dimensi pekerjaan inti yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini adalah dimensi yang tadi disebutkan dalam JCM. Yang pertama adalah skill variety. Skill variety adalah sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan berbagai aktivitas yang berbeda. Ini merupakan kontribusi berbagai pekerjaan, jenis pekerjaan dijadikan satu. Lalu ada tes identity, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian seluruh bagian pekerjaan yang dapat diidentifikasi. Ini merupakan sejauh mana
mendapatkan informasi dari suatu pekerjaan. Lalu ada test significance, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan berdampak besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Ini merupakan juga bagian dari skill variety test identity. Lalu ada autonomy. Autonomy adalah sejauh mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan dan kebijakan substansial bagi individu. Nah, kebebasan dan kebijaksanaan ini dapat digunakan dalam menjadwalkan pekerjaan dan dalam menentukan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakannya. Yang terakhir adalah feedback. Nah, feedback ini sejauh mana dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu hasil pekerjaan. Nah, feedback ini dapat dilakukan dalam diri individu tersebut, memperoleh informasi langsung dan jelas tentang efektivitas kinerja yang dilakukan oleh diri sendiri itu. Nah, ini adalah bagian dari JCM. Dapat dilihat bahwa 3 dimensi dari JCM ini, skill variety, test identity, dan test significance itu memberikan pengalaman yang bersifat important, bersifat penting dan bernilai untuk pekerjaannya. Lalu otonomi itu memberikan pengalaman mengenai tanggung jawab yang ia lakukan sama pekerjaan. Lalu feedback ini memberikan pengetahuan dari pengalaman yang ia lakukan sama bekerja. Nah, dari 5 dimensi itu memberikan kekuatan motivasi dalam suatu pekerjaan seperti motivasi pekerjaan secara internal, lalu ada kualitas performance dari pekerjaan, kepuasan bekerja, dan juga rendahnya absen dari pekerjaan atau bolos kerja. Nah, semua JCM model ini, kerangka JCM ini bisa dihitung melalui satu rumus prediksi, yaitu Motivating Potential Score atau MPS. Nah, MPS ini adalah indeks prediksi yang menunjukkan potensi motivasi dalam suatu pekerjaan. MPS ini rumusnya adalah skill variety tambah test identity ditambah test significance dikali autonomy dan dikali oleh feedback. Nah, untuk mendapatkan MPS yang tinggi diperlukan minimal 1 dari 3 dimensi, yaitu skill variety, test identity, atau test significance. Nah, dari situ baru MPS bisa terlihat tinggi karena autonomi dan feedback itu merupakan follow up dari ketiga dimensi utama tersebut. Nah, selanjutnya adalah job redesign. Nah, job redesign itu apa? Nah, job redesign adalah mendesain ulang pekerjaan yang memiliki implikasi praktis yang penting. Nah, job redesign ini berfungsi untuk mengurangi pergantian karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja di antara mereka. Nah, job redesign ini ada 2, job rotation dan relational job design. Nah, job rotation ini merupakan perpindahan karyawan secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya. Biasanya job rotation ini bisa didengar istilah ini kalau pernah magang, karena biasanya magang itu ada job rotation seperti perpindahan departemen dalam suatu manajemen. Tapi kalau untuk job rotation jika sudah pekerjaan tetap maupun sampai hingga ke level manager dan seterusnya, itu bisa juga secara berkala itu perpindahan pekerjaan dari satu tugas ke tugas lain. Lalu ada relational job design, yaitu pekerjaan konstruksi membuat karyawan melihat perbedaan positif yang mereka lakukan selama mereka bekerja. Ini dapat membuat kehidupan orang lain secara langsung melalui pekerjaan mereka. Jadi ini bisa berdampak kepada kehidupan orang lain juga. Nah, dari JCM atau job redesign yang tadi saya jelaskan, sebenarnya itu ada alternatif lain selain job design yang tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah flex time. Flex time itu singkatan dari flexible work time.
Flexible work time berarti itu dalam 1 hari atau 1 minggu, manajer memberikan waktu secara fix kepada karyawan, tetapi waktunya itu terserah mereka mau jam berapa. Contohnya dalam 1 hari itu 6 jam atau 7 jam. Nah, ceritanya ada karyawan mau kerja dari jam 8 atau dari 9, sampai jam 9, lalu berakhir sampai jam 4 atau jam 5. Nah, itu bisa ditentukan oleh karyawan, yang penting sesuai jam 6 sampai jam 6 atau jam 7 jam total. Nah, itu bisa dilihat contoh possible flex time schedule yang bisa dilakukan dalam flex time. Nah, keuntungannya dari flex time itu mengurangi ketidakhadiran, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya lembur, mengurangi permusuhan terhadap manajemen, mengurangi kemacetan lalu lintas karena jam yang relatif fleksibel, menghilangkan keterlambatan dan meningkatkan otonomi dan tanggung jawab bagi karyawan mengenai jadwal yang mereka harus selesaikan. Tetapi ada beberapa bentuk jenis pekerjaan yang tidak bisa menggunakan flex time, sebagai contoh customer service atau customer service, karena mereka memiliki fixed time untuk melayani pelanggan. Lalu ada job sharing. Nah, job sharing ini adalah pengaturan yang memungkinkan 2 atau lebih individu untuk memisahkan pekerjaan 40 jam seminggu. Ini lebih tepatnya mereka tukaran pekerjaan selama 40 jam seminggu. Nah, kekurangannya apa sih? Karena job sharing ini itu tidak banyak di dunia pekerjaan sekarang, karena kesulitan menemukan mitra yang cocok untuk berbagi pekerjaan. Karena biasanya job sharing ini harus memiliki skill yang sama, terus komunikasi yang baik, jadi susah menemukan mitra yang cocok. Lalu ada persepsi negatif secara historis, karena secara historis job sharing ini bisa menurunkan produktivitas. Lalu juga ada kekurangan lain, yaitu biaya pelatihan, koordinasi, dan administrasi bisa jadi tinggi karena job sharing ini. Nah, tapi ada beberapa kelebihan dan bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan jika mau job sharing, yaitu ini membuka peluang untuk mendapatkan pekerja yang terampil, dan biasanya ini dilakukan untuk orang tua yang memiliki anak, ibu bapaknya, ibu hamil, lalu ada juga bisa juga dilakukan oleh orang yang sudah retire. Lalu ada telecommuting. Nah, telecommuting ini adalah bekerja di rumah minimal 2 hari seminggu di komputer yang terhubung ke kantor. Jadi ini maksudnya work from home ya. Nah, keuntungannya apa sih untuk telecommuting ini? Nah, tenaga kerja yang lebih banyak untuk dipilih karena mereka tidak memakai lahan kantor, jadi lebih banyak pekerja yang bisa direkrut. Lalu ada produktivitas lebih tinggi, moral yang lebih baik, dan pengurangan biaya ruang kantor. Tapi ada beberapa juga kekurangan dari telecommuting. Yang pertama ada pengawasan langsung yang kurang dari manajer atau top manajer lainnya. Lalu sulit juga bagi manajer untuk mengkoordinasikan kerja tim, mengurangi transfer pengetahuan dalam organisasi karena tidak bertemu langsung, dan kerugian jika menyangkut kenaikan gaji dan promosi. Ini mengenai karena biasanya gaji dan promosi itu dilakukan karena banyaknya komunikasi langsung dengan manajer, tapi karena ini telecommuting dari rumah, manajer tidak bisa melihat seberapa bagusnya performance dari suatu karyawan. Bahkan dari Yahoo CEO Marissa Mayer saja, orang lebih produktif saat sendirian, tetapi mereka lebih kolaboratif dan inovatif saat bersama. Oleh karena itu, sebenarnya telecommuting itu merupakan hal yang bisa dilakukan oleh banyak kantor, tapi perlu ada inovasi lebih selanjutnya untuk memajukan bentuk telecommuting ini biar lebih produktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Rizky dan saya akan menjelaskan tentang Employee Involvement and Participation. Employee Involvement and Participation atau EIP adalah proses yang menggunakan input dari karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka untuk mencapai kesuksesan perusahaan.
Nah, EIP ini memberikan kontrol dan otonomi yang lebih bagi karyawan atau tim dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan kepuasan, dan meningkatkan produktivitas bagi para karyawan. Namun, pelaksanaan EIP ini perlu disesuaikan dengan kultur perusahaan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah power distance. Jika kita lihat, perusahaan-perusahaan kecil seperti startup memiliki power distance yang rendah, sehingga EIP ini mudah diterima oleh para karyawan. Berbeda halnya dengan korporat-korporat besar di mana power distance-nya masih tinggi dan para karyawan masih menganggap bahwa setiap level dari jabatan itu memiliki otoritas mereka masing-masing, sehingga akan sulit menerapkan EIP di perusahaan tersebut. Nah, contoh penerapan EIP ini ada dua. Yang pertama adalah participative management, di mana bawahan memiliki kekuatan yang signifikan dalam pembuatan keputusan ketika berdiskusi dengan atasan langsung. Contohnya adalah dalam sebuah tim biasanya ada 1 leader dan 6 orang bawahan. Nah, ke-6 orang bawahan ini memiliki kekuatan yang sama dengan leader mereka dalam penentuan keputusan. Namun di sini atasan tidak boleh mengarahkan bawahan mereka untuk mencapai sebuah keputusan dengan cara yang koersif, melainkan dia harus membuat para bawahannya memikirkan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika keputusan yang dipilih itu salah. Nah, yang kedua, ada representative participation, di mana perusahaan menempatkan kepentingan para pekerja bersama dengan kepentingan manajemen dan stakeholders dengan cara melibatkan sebagian kecil karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada using rewards to motivate employees. 45% perekrut menganggap bayaran adalah faktor penting untuk mendapatkan talenta terbaik. 71% karyawan dengan performa tinggi menganggap bayaran adalah hal yang terpenting bagi mereka untuk berada tetap di perusahaan tersebut. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan saat perusahaan membangun sebuah pay structure? Ada 2 jenis. Yang pertama adalah internal equity, yaitu seberapa penting peran tersebut dalam perusahaan. Yang kedua adalah external equity, yaitu perbandingan dengan bayaran yang ditawarkan oleh kompetitor. Kedua hal ini penting untuk agar perusahaan dapat meretain talent-talent top mereka agar tidak beralih ke kompetitor. Nah, yang selanjutnya ada how to pay. Di sini yang lebih ditekankan adalah variable pay programs. Nah, tidak seperti perusahaan dengan sistem gaji pokok yang sudah fix, variable pay programs ini memikirkan beberapa faktor dalam menentukan bayaran kepada karyawan mereka. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah piece rate pay, di mana bayaran sebesar jumlah tertentu yang telah ditetapkan untuk setiap unit produksi yang diselesaikan. Nah, ini tuh cocok untuk perusahaan dengan output yang dapat diukur dalam kuantitas. Yang kedua ada merit based pay, di mana bayaran disesuaikan dengan performance appraisal ratings tahunan. Di sini performa dan bayaran memiliki hubungan yang sangat erat. Yang ketiga adalah bonus. Nah, di bonus ini adalah bayaran yang didapatkan atas performa yang baik dalam jangka waktu pendek. Bonus ini lebih fleksibel dan memberikan insentif yang lebih daripada merit based pay. Biasanya lebih tinggi bayaran bonusnya. Namun, karyawan juga lebih mudah untuk tidak mendapatkan bonus dibandingkan dengan tidak mendapatkan merit based pay. Selanjutnya ada profit sharing plan, di mana ada pembagian hasil dari keuntungan perusahaan untuk para karyawan. Dan yang terakhir ada stock ownership, di mana karyawan memiliki opsi untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang di bawah harga pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab ke-6, yaitu using benefits to motivate employees. Nah, sebenarnya perusahaan perlu menentukan 2 motivating factors. Yang pertama adalah manfaat dan pilihan yang akan disediakan, nantinya akan disediakan dalam bentuk apa. Dan yang kedua adalah bagaimana suatu perusahaan membangun employee recognition program. Nah, sesuai atau sejalan dengan expectancy theory thesis bahwa organizational rewards itu perlu sejalan dengan employees goals, sehingga muncullah yang disebut sebagai flexible benefits package, yang merupakan sebuah rencana tunjangan yang memungkinkan setiap karyawan untuk menyusunnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi karena ini bersifat fleksibel, benefits package ini dapat disusun sesuai dengan kebutuhan suatu individu atau suatu karyawan. Contohnya itu seperti berdasarkan umurnya, kondisi perekonomiannya, keluarganya, dan lain-lain.
Nah, flexible benefits package ini dapat menjadi suatu motivasi bagi karyawan untuk memilih suatu perusahaan dibandingkan yang lainnya, dan tentunya dapat meningkatkan employee retention, job satisfaction, serta productivity. Namun tentunya flexible benefits ini tidak akan menjadi substitusi yang sepadan dengan gaji yang lebih tinggi, terutama dengan lebih banyak lagi saat ini perusahaan yang telah mengadopsi flexible benefits package, sehingga impact-nya atau dampaknya terhadap motivasi karyawan itu semakin rendah karena flexible benefits package ini semakin dianggap hanya sebagai standar work provision. Nah, selain itu kekurangannya bagi perusahaan adalah flexible benefits package ini membutuhkan biaya administrasi yang cukup tinggi. Selain itu, sulit bagi perusahaan untuk mengidentifikasi sebenarnya flexible benefits package apa sih yang sesuai dengan suatu karyawan atau suatu individu. Nah, selanjutnya adalah subbab ke-7, yaitu using intrinsic rewards to motivate employees. Jadi tidak hanya benefits package saja, intrinsic rewards juga dapat digunakan untuk memotivasi karyawan. Nah, itu dilakukan dengan melalui Employee Recognition Program yang merupakan rencana untuk mendukung atau mengapresiasi kontribusi atau perilaku suatu karyawan secara resmi. Mengapa secara resmi? Karena memang ini dilaksanakan dengan suatu prosedur yang telah ditetapkan di suatu program. Nah, jadi sebenarnya Employee Recognition Program ini sangat menarik bagi perusahaan, terutama mereka yang sedang budgetnya itu sedang minim. Karena insentif non-finansial ini lebih visible untuk dilakukan. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun insentif finansial itu memang sangat efektif dalam jangka pendek, namun justru insentif non-finansial itu bekerja lebih baik dalam jangka panjang. Selain itu, employee recognition juga berkaitan dengan hal-hal yang dapat membuat karyawan itu semakin nyaman dengan perusahaan, seperti self-esteem, self-efficacy, dan job satisfaction. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu di-highlight lagi dari employee recognition program. Karena ada beberapa job desk atau beberapa jenis pekerjaan yang tidak bersifat self-evident, dalam arti sangat sulit untuk menentukan tolak ukur sebenarnya kinerja dari suatu karyawan atau suatu individu ini sudah cukup memuaskankah untuk diberi apresiasi atau tidak. Nah, itulah yang menimbulkan subjektivitas atau ketidakadilan dalam employee recognition program ini, dan ketidakadilan tersebut atau bias tersebut justru dapat menurunkan nilai dari employee recognition program ini, sehingga perusahaan perlu lebih hati-hati lagi dalam merancang employee recognition program ini. Dan bagi perusahaan dengan job desk atau jenis pekerjaan yang sulit untuk menentukan tolak ukur secara konkret, maka lebih baik untuk tidak melakukan employee recognition program, namun tetap saja perlu memberikan apresiasi kepada karyawannya atas kontribusi yang telah dilakukan. Nah, dari berbagai materi yang telah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya, maka terdapat berbagai kesimpulan yang dapat kita ambil. Dari yang chapter 6 terlebih dahulu, bahwa memahami bagaimana suatu individu mengambil keputusan dapat membantu perusahaan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu perilaku, terutama perilaku yang bersifat simpel atau tidak terlalu kompleks. Itu dapat dikaitkan dan diimplementasikan dengan teori seperti rational model. Nah, pencarian solusi yang dilakukan oleh setiap individu itu tidak selalu untuk mengoptimalkan, namun banyak yang hanya untuk memuaskan, sehingga ini sangat bersifat bias dan sangat berketergantungan dengan intuisi. Sehingga manajer perlu memotivasi karyawan untuk lebih kreatif lagi dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Dan kesimpulan dari chapter 8 adalah memahami apa yang memotivasi individu merupakan kunci dari kinerja suatu perusahaan atau suatu organisasi. Karena karyawan yang merasa dihargai dan diapresiasi, mereka cenderung akan memberikan kinerja dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan itu juga dapat meningkatkan job satisfaction, motivation, komitmen, dan lain-lain. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan ketika merancang insentif baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Terutama faktor-faktor yang sangat perlu dipertimbangkan adalah dari sisi karyawannya, seperti kondisi perekonomiannya, umurnya, status maritalnya, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menyimak. Untuk diskusi selanjutnya dapat kita lakukan di kelas bersama-sama. Terima kasih.